Selamat siang teman-teman semua dan juga Pak Sabarudin. Sebelumnya yang terhormat kepada Profesor Dr. Sabarudin SEMSI dan juga teman-temanku yang semoga kalian sehat selalu. Pada kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai masalah dualisme dalam pembangunan. Oke, bisa di next slide. Oke, sebelum masuk ke materinya, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada Atira Azhar dengan NIM yang tertera, dan ada saya, Saputu Munggara dengan NIM yang tertera, ada Vandiko Arya Putra dengan NIM yang tertera, ada Gizia Cantika Putri dengan NIM yang tertera, ada Tajul Fuzari dengan NIM yang tertera, dan juga ada Vivin Fahira dengan NIM yang tertera. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada konsep dualisme. Konsep dualisme adalah keadaan yang menunjukkan adanya perbedaan di antara bangsa-bangsa yang kaya dengan bangsa-bangsa yang miskin, dan juga perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Boleh di next? Baik, terdapat 4 unsur pokok dari konsep dualisme itu sendiri. Yang pertama itu adanya 2 unsur yang berbeda, superior dan juga inferior. Nah, keadaan ini memungkinkan kedua kelompok tersebut untuk hidup berdampingan dalam ruang dan waktu yang sama. Contohnya, seperti perbedaan dalam metode produksi antara perkotaan dan juga pedesaan, ketimpangan antara individu kaya yang berpendidikan tinggi dan individu miskin yang kurang berpendidikan, serta kesenjangan antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Semua ini adalah manifestasi dari konsep dualisme yang menyoroti perbedaan dan ketidaksetaraan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, keadaan kenyataan hidup yang berbeda. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara yang karena waktu. Perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingan antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Yang ketiga, derajat superior dan inferior tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, akan tetapi terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan NSB tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan, kenyataan unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau underdevelopment. Keterkaitan antara unsur superior dan inferior dalam dualisme menunjukkan bahwa unsur yang superior seringkali tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya kondisi keterbelakangan underdevelopment bagi unsur yang inferior. Dengan demikian, konsep dualisme menggambarkan ketidaksetaraan yang bertahan dan bahkan semakin dalam masyarakat dan ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya ini ada jenis-jenis dualisme. Yang pertama itu ada dualisme sosial. Dualisme sosial menyatakan bahwa terjadi akibat adanya pertemuan dua sistem sosial yang berbeda. Ada sistem sosial impor atau yang berasal dari luar tersebut bertemu dan berhadapan dengan sistem sosial asli atau pribumi, di mana sistem sosial impor atau yang berasal dari luar menganut paham kapitalisme yang tinggi. Kemudian masuk ke dalam suatu negara maupun sistem lokal dan mengalami penetrasi dalam masyarakat lokal. Yang kedua ada dualisme teknologi, yang ketiga ada dualisme finansial, yang ketiga ada dualisme regional, yang keempat ada dualisme terhadap pembangunan, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan yang lain. Oke, sebelumnya sama saya sudah terdengar dengan baik. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dualisme sosial, di mana dualisme sosial ini dicetuskan oleh Jim Haddock yang mana merupakan ekonom Belanda.
di mana dualisme sosial ini merupakan suatu pertentangan sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial pribumi yang memiliki corak berbeda. Di mana pada prinsip pokok tesis buku ini adalah pembedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di barat dan di timur secara mendasar. Di mana beliau mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di barat berdasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan Indonesia disebabkan oleh kebutuhan sosial. Secara kemudian beliau mengkritik usaha untuk menjelaskan proses pengalokasian sumber daya atau distribusi pendapatan dengan cara menggunakan teori produktivitas marginal dari kolom neoklasik, terutama sekali karena imobilitas sumber daya dalam masyarakat tidak. Boleh di next slide. Ada operator, boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu ada ciri khusus masyarakat Indonesia penyebab dualisme. Yang pertama itu ada mobilitas faktor produksi, yaitu adalah rendah, kemudian ada pemisahan yang tajam antara kota dan pedesaan. Kemudian ada masyarakat kota yang dimana bersifat mekanistik pasar dan masyarakat pedesaan bersifat sosial. Kemudian ada masyarakat barat perekonomiannya bersifat produsen, sedangkan untuk masyarakat timur perekonomiannya bersifat konsumen. Boleh di slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dualisme teknologi. Dualisme teknologi ini adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Nah, Higgins, seorang ahli ekonomi, memiliki pandangan yang berbeda dari gagasan dualisme yang diajukan oleh dalam konteks sosial. Higgins ini berpendapat bahwa dualisme bermula ini dari perbedaan dalam teknologi yang digunakan oleh sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgins, sektor modern ini menggunakan teknologi impor yang efisien dalam penggunaan tenaga kerja atau labor saving, sehingga lebih banyak mengandalkan modal. Nah, di sisi lainnya dalam sektor tradisional ini menggunakan metode produksi yang mengharuskan banyak tenaga kerja. Lalu ada keterbatasan dalam akumulasi modal di sektor tradisional yang menghambat perkembangan sektor ini secara signifikan. Boleh di next. Berikutnya ini ada faktor-faktor dari penyebab dualisme teknologi. Yang pertama ada kepemilikan modal, lalu yang kedua ini ada tingkat pendidikan para pekerja, tiga ada teknik produksi, dan yang terakhir ada organisasi produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke dalam dualisme finansial. Nah, bahwa dualisme finansial ini sebenarnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Hagin, terus dilanjutkan oleh Helamin bahwa tentang peran pasar saham dalam proses terjadinya dualisme. Jadi Min melakukan analisis tentang pasar uang yang ada di NSB dan menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam sistem keuangan. Jadi intinya dualisme keuangan ini mengindikasikan bahwa pasar uang di NSB itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar uang yang teratur dan pasar uang yang kurang teratur. Jenis pertama dari pasar uang melibatkan bank komersial dan lembaga keuangan non-bank, yang utamanya beroperasi di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar. Pertumbuhan pasar uang ini sejalan dengan ekspansi investasi untuk mengembangkan perkebunan, tanaman ekspor, dan perusahaan pertambangan. Mula-mula tujuan utama lembaga keuangan ini adalah memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi setelah NSB Merdeka, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendorong lembaga keuangan modern memberikan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama industri dan pertanian rakyat.
Sementara itu, pasar uang yang tidak terorganisir atau yang tidak teratur merujuk pada pasar uang yang tidak dioperasikan oleh lembaga keuangan formal. Ini mencakup rentenir, petani kaya, pedagang perantara, dan pemilik modal di daerah pertanian. Ketika seorang petani membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usaha pertaniannya, sumber utama dana yang mereka andalkan adalah para pembeli pinjaman informal ini. Ya, jadi dari rentenir atau dari petani kaya. Nah, salah satu karakteristik kunci dari pinjaman modal yang berasal dari pasar uang informal ini adalah tingkat bunga yang sangat tinggi. Meskipun demikian, para petani lebih memilihnya karena ya prosedurnya itu lebih simpel dan juga mudah dipahami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next slide. Dualisme regional. Dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam satu negara. Konsep dualisme regional ini tidak hanya terjadi di NSB aja. Perbedaannya, ketidakseimbangan yang terjadi pada negara maju tidaklah separah yang terjadi di NSB. Next. Jenis dualisme regional di NSB itu yang ada dua. Yang pertama dualisme antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu selanjutnya dualisme antara pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah lain dalam suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dualisme terhadap pembangunan. Berbagai pendapat telah dikemukakan tentang akibat buruk dari adanya keadaan dualisme tersebut terhadap peluang pengembangan masyarakat yang masih menjalankan kegiatan-kegiatan ekonominya dengan cara-cara tradisional. Analisis-analisis tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang ada di NSB, terutama dualisme sosial dan teknologi, menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern. Selanjutnya ada sifat masyarakat tradisional. Yang pertama, taraf pendidikan sebagian besar masyarakatnya masih sangat rendah. Yang kedua, cara-cara hidup dan berpikir masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat yang telah dipraktekkan secara turun-temurun, dan pandangan-pandangan hidup yang bersifat menyerahkan diri kepada kekuasaan alam dan Tuhan. Dan yang terakhir, ada sisa-sisa feodalisme masih sangat dirasakan dalam hubungan sosial di antara berbagai golongan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulannya ialah 3 masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah ketidakmerataan pendapatan yang berkembang, kemiskinan, serta kesenjangan yang semakin membesar antara negara maju dan negara berkembang. Teori yang dikemukakan oleh J.H. Boyke tentang dualisme ekonomi dalam negara berkembang menekankan pentingnya sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter agraris. Dualisme ekonomi seringkali muncul dalam bentuk globalisasi pertanian. Hal ini bermula dari kebijakan monopoli perdagangan kolonial Belanda yang mengakibatkan penghancuran kebun dan hutan rempah-rempah penduduk yang bersaing dengan monopoli tersebut, menciptakan konflik dan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan juga memperhatikan. Dan ini adalah presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya ialah ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan rasain ya.
Oke, langsung saja kepada Saudari Alivia, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya izin bertanya untuk pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, apa saja faktor-faktor yang dapat memperparah atau memperburuk dualisme finansial pada negara-negara berkembang? Dan juga bagaimana cara terbaik untuk mengukur serta mengawasi dualisme finansial di negara-negara tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Alivia. Mungkin untuk pertanyaannya kelompok kami tampung dulu ya. Selanjutnya kita lanjut ke Ira Amelia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apa sih dampak dualisme regional terhadap pembangunan suatu negara? Terima kasih. Oke, terima kasih Ira. Selanjutnya kepada Gina, kami persilahkan. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa permasalahan dualisme itu lebih sering terjadi pada negara berkembang? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Gina. Selanjutnya kepada Mas Nabil, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya izin Hakim ya. Saya izin bertanya, apakah dualisme pembangunan selalu merugikan suatu negara? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih juga pada Mas Nabil. Selanjutnya kepada Mas Riko, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, eh, itu untuk apa sih yang menyebabkan dualisme itu dapat menghambat pembangunan ekonomi dan juga tadi kan di dualisme teknologi juga dijelaskan bahwa dapat menghambat proses pembangunannya. Itu dampak apa sih yang dapat ditimbulkan oleh dualisme teknologi terhadap keharmonisan proses pembangunan? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Riko. Selanjutnya kepada Aurelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa aja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah dalam menangani masalah dualisme sosial? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aurelia. Selanjutnya mungkin nih untuk Magriba, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dari materi yang tadi telah disampaikan, menurut kelompok kalian, bagaimana dualisme sosial dapat mempengaruhi stabilitas politik dan harmoni sosial dalam sebuah negara? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Magriba. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin kelompok kita akan menjawab pertanyaan, maksudnya ialah akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa ya mohon menunggu ya teman-teman. Ya, pertanyaannya tadi, faktor apa yang memperparah atau memperburuk dualisme finansial pada negara-negara berkembang, dan bagaimana cara terbaik untuk mengukur serta mengawasi dualisme finansial di negara-negara tersebut. Faktor-faktor yang dapat memperburuk dualisme finansial pada negara-negara berkembang ini ada beberapa. Contohnya ada ketimpangan pendapatan yang tinggi ini bisa menyebabkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Nah, pada gilirannya ini dapat memperburuk dualisme finansial. Lalu ada ketimpangan akses. Ketimpangan akses ini ada terhadap pendidikan, kesehatan, lalu infrastruktur juga dapat memperburuk dualisme finansial. Lalu ada seperti ekspor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Lalu jika harga komoditas itu jatuh, negara tersebut juga mengalami kesulitan finansial yang sangat signifikan yang dapat memperburuk dualisme finansial. Lalu ada juga korupsi nih. Korupsi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Lalu ada cara efektif yang dapat untuk mengukur dan memantau tingkat dualisme finansial dalam negara berkembang. Yang pertama ini ada indeks pembangunan ekonomi inklusif yang merupakan suatu ukuran komprehensif ya dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan ekonomi suatu negara. Indeks ini mencakup indikator tingkat nasional maupun bisa berisinya sampai tingkat daerah. Lalu yang kedua ini ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang memantau pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini tidak hanya mengukur pertumbuhan PDB, tetapi juga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat dualisme finansial. Yang ketiga ada persimpangan pendapatan. Lalu yang keempat ini ada akses terhadap pendidikan kesehatan yang memantau akses suatu masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan finansial. Yang terakhir ada ketahanan ekonomi yang memantau ketahanan ekonomi suatu negara terhadap fluktuasi harga komoditas dan krisis ekonomi global yang dapat memberikan indikasi tentang tingkat dualisme finansial. Untuk Alivia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah sangat jelas, Mandiko. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Alivia. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjawab. Oke, suara saya apakah sudah terdengar? Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Magriba, bagaimana dualisme sosial dan stabilitas politik dan harmoni sosial dalam sebuah negara. Oke, saya ingin menjawab dualisme sosial dapat mempengaruhi stabilitas politik dan harmoni sosial dalam sebuah negara karena terjadi apabila adanya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, di mana adanya ketidaksetaraan tersebut menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Misalnya adanya protes atau bahkan kerusuhan jika terjadi perbedaan yang mana terjadinya perbedaan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik. Kemudian adanya ketidaksetaraan akses dan pengaruh politik, di mana orang-orang dari kelompok yang lebih rendah dalam hierarki sosial seringkali memiliki akses yang lebih terbatas ke pengambilan keputusan politik dan pengaruh dalam proses politik. Hal tersebut tentunya dapat menghambat partisipasi demokratis yang seimbang. Kemudian adanya kesenjangan dalam pelayanan publik, di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat mungkin menghadapi kesenjangan dalam pelayanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini tentunya dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan ketegangan. Selain itu adanya gangguan ekonomi yang ekstrim, di mana adanya gangguan tersebut mengganggu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi negara. Karena adanya ketidaksetaraan dapat menghambat potensi ekonomi yang seimbang. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berupaya mengurangi terjadinya masalah dualisme sosial tersebut, yaitu dengan mempromosikan inklusivitas atau adanya pengakuan dan penghargaan atas keberadaan keberagaman dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua kelompok dalam masyarakat. Nah, hal ini melibatkan kebijakan yang memerangi ketidaksetaraan, memfasilitasi dialog antar kelompok, dan mendorong partisipasi politik yang lebih merata. Oke, apakah sudah terjawab, Mas Riba? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizko Irsyandi Pradana yang kurang lebih pertanyaannya
Apa yang menyebabkan dualisme dapat menghambat pembangunan ekonomi dan dampak apa yang ditimbulkan oleh dualisme teknologi terhadap keharmonisan proses pembangunan? Jadi penyebab dualisme dapat menghambat pembangunan ekonomi karena perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Dan dampak yang ditimbulkan oleh dualisme teknologi terhadap keharmonisan proses pembangunan adalah mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pemerintah dapat mengintervensi pasar dengan melalui berbagai cara, yaitu penyediaan barang publik, redistribusi pendapatan, penetapan pajak, serta regulasi aktivitas ekonomi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk penanya, apa sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Ira ya, yaitu tentang dampak dualisme regional terhadap pembangunan suatu negara. Ada beberapa dampak, tapi di sini saya akan menjelaskan dua aja ya. Yang pertama ada ketidaksetaraan pembangunan. Ketidaksetaraan dualisme regional dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pembangunan antara wilayah yang maju dan yang kurang maju. Wilayah yang maju mungkin memiliki infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Sementara wilayah yang kurang maju terbelakang dalam hal tersebut. Terus yang nomor dua, ada ketegangan sosial dan politik. Ketidaksetaraan regional dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik, yaitu wilayah yang merasa tidak mendapat bagian yang adil dalam pembangunan negara dapat menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan. Adapun dampak yang ketiga ialah penghambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dualisme regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena sebagian wilayah negara tidak berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Tajul dan kelompok. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Aurelia. Tadi pertanyaannya, apa peran pemerintah dan lembaga pemerintah dalam menangani masalah dualisme? Oke, jadi menurut kelompok kami, peran pemerintah dan lembaga pemerintah ini sangat penting dalam menangani masalah dualisme sosial tersebut, di mana kedua lembaga tersebut, baik pemerintah maupun non-pemerintah ini dapat bekerja sama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif lagi, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesetaraan peluang dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses ke layanan lainnya. Kemudian juga pemerintah harus bisa memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warganya terlepas dari latar belakang sosial mereka. Nah, hal ini termasuk mengatasi diskriminasi etnis, gender, atau lainnya. Kemudian pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog antara kelompok dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama. Hal ini tentunya dapat mengurangi ketegangan antar kelompok. Sedangkan untuk peran lembaga-lembaga non-pemerintah ini, lembaga-lembaga non-pemerintah dapat berperan sebagai advokat bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, di mana lembaga non-pemerintah ini dapat mempromosikan kesetaraan hak dan peluang, di mana mereka juga dapat menyediakan pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu dualisme sosial.
Kemudian, lembaga non-pemerintah juga dapat menyediakan layanan sosial dan dukungan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti bantuan kemanusiaan atau pelatihan keterampilan. Kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam merancang melaksanakan program-program yang bertujuan mengatasi masalah dualisme sosial. Maka dari itu, pentingnya kedua lembaga tersebut bekerja sama untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap masalah dualisme sosial, yang mana hal tersebut nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah terjawab, Aurelia? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Atira dan kelompok. Oke, sama-sama. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gina. Tadi pertanyaan dari Gina itu, mengapa permasalahan dualisme itu lebih sering terjadi di negara berkembang gitu. Nah, alasannya itu karena biasanya itu kan negara-negara maju itu negara-negara yang memang dulunya itu ini ya, apa namanya, penjajah. Nah, jadi mereka itu membawa sistem sosial mereka itu ke negara-negara berkembang ini, sedangkan negara-negara berkembang ini pada dasarnya itu belum semampu seperti negara-negara maju untuk mengelola baik itu dari sistem pembangunan, sosial, dan lain-lainnya. Maka dari itu, standarnya itu akan seperti standar negara modern. Nah, maka dari itu permasalahan dualisme ini nih sering banget terjadi di negara berkembang, karena negara berkembang itu apa namanya, memiliki batasan untuk seperti negara-negara maju gitu. Jadi gambaran mereka itu pada negara-negara maju. Bagaimana Gina? Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab, Gezia. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Mas Nabil. Mas Nabil menanyakan bahwa apakah dualisme pembangunan itu selalu merugikan suatu negara. Nah, untuk jawabannya ialah menurut saya sih dualisme pembangunan itu tidak selalu merugikan negara. Dalam beberapa kasus, sektor yang maju dapat menjadi penggerak lah atau menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya nanti akan mendukung pembangunan di sektor-sektor lain. Namun, ketidaksetaraan yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menghambat perkembangan yang berkelanjutan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan dualisme pembangunan ini harus dengan bijak, dan itu adalah penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan inklusif. Mungkin itu aja. Apakah sudah terjawab, Mas Nabil? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kepada kelompok. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan, menyimak, dan juga bertanya. Mungkin presentasi dari kelompok 5 cukup demikian, teman-teman. Dan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada PJ. Pada PJ dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah presentasi sekaligus mulai sesi tanya jawab. Apakah ada tambahan dari Prof. Sabar? Ya, udah jelas ya. Jawaban-jawabannya ya, saya kira apa yang ditanyakan, kemudian apa yang disanggah,
ditanggapi oleh kelompok 5 itu tidak keliru ya menurut saya, karena bisa kita terima gitu kan ya terhadap beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya kah? Prof, saya izin bertanya terkait UTS. Nanti sistemnya bagaimana ya, Prof? Ya, untuk kelas yang hari kemarin kan UTS juga minggu depan. Ya. Kemudian kita kan UTS juga minggu depan. Nah, UTS-nya itu take home sama nanti hari Senin atau hari Selasa pagi akan saya kirim konsolnya jam 8 ya. Ke PJ-nya tentunya ya. Terus nanti PJ-nya men-share ke semua teman-temannya, lalu teman-teman yang mengerjakan, monggo silakan bekerja sama, tapi jangan menggunakan bahasa yang sama, tapi bahasa masing-masing, ya. Meskipun bekerja sama. Kemudian UTS itu dikerjakan sampai pukul 16 sore. Lalu dikumpulkan di PJ-nya sama Sahrin, nanti Sahrin akan kirim semua itu dalam bentuk file, entah itu Google Drive ke saya di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, Itu baik, Prof. UTS-nya ya. Dan materinya adalah dari materi pertama sampai materi siang hari ini. Itu bentuk soalnya esai, Prof. Ya, bentuknya esai. Ada berapa kira-kira? Ini kan ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Soal sekitar 5, nanti dijawab sekitar, soal sekitar 7, nanti dijawab sekitar 5 soal. Jadi bisa saja beda-beda ya, ada yang menjawab nomor 1, ada yang menjawab nomor 2, tidak menjawab nomor 1, dan seterusnya. Berarti dari 7 soal itu minimal menjawab 5 ya, Pak? Iya, menjawab 5 minimal boleh, lebih dari 5 silahkan. Gitu ya. Nanti Sahrin ingatkan saya pagi-pagi, nanti soalnya saya kirim ke Sahrin, nanti Sahrin distribusi ke yang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya tentang materi kelompok 5? Now it is 2,700 something because I asked for the Telegram. Kalau nggak ada ya kita promote my product. Ketemu ya minggu depan dengan UTS. Kemudian berikutnya maju kelompok 6. Oke, baik, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas siang hari ini. Sampai ketemu lagi. But yeah, I believe even my business still small, with all the knowledge and experiences I got in my master degree, I can enhance. Ini kalian dengarkan nggak apa yang terjadi? Saya kan lagi di interview beasiswa LPDP. Oke, kita lagi interview LPDP untuk S2 ke Australia, ke Inggris, Amerika, dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan kalian ada yang bisa keluar. Amin. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. I will delegate it to my sister